Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Wahyu Widodo. Kali ini kita akan membahas tentang CSS Float. Apa itu CSS Float? Properti float pada CSS digunakan untuk mengatur elemen agar bisa float atau mengapung ke kiri atau ke kanan. Jadi CSS Float sangat berguna untuk mengatur desain dan tata letak sebuah elemen pada halaman website. Nah, ini contoh visualisasi. Kalau misalkan di sini ada sebuah image yang dipakai untuk wrapping ya, ini disebut sebagai tag wrapping. Ini ada image, terus ini ada tag. Kalau misalkan image-nya akan diratakan ke kanan, maka kita menggunakan properti CSS float left. Image-nya dibuat float left, maka secara otomatis gambar tersebut akan berada posisi di sebelah kiri dari tag. Demikian sebaliknya, misalkan Anda menginginkan gambar tersebut ada di posisi sebelah kanan tag, maka float right. Sedangkan non ini tidak mengapung atau defaultnya tidak mengapung sama sekali. Kita ambil contoh. Nah, default seperti ini, jadi defaultnya adalah non, ini tidak mengapung sama sekali, jadi ini image dan tag tidak bersebelahan. Misalkan kita ingin membuat rata kiri, maka ini kita tinggal ganti left. Secara otomatis dia akan berada di sebelah kiri. Kemudian kalau image tersebut akan diletakkan di sebelah kanan tag, maka ini tinggal diganti tag. Maka secara otomatis akan pindah ke di sebelah kanan tag. Nah, ini contoh kegunaan properti code ya. Yang tadi yang baru ditemukan adalah tag wrapping, jadi membuat tag mengelilingi gambar atau elemen lain. Kemudian selain itu bisa juga digunakan untuk image gallery. Jadi membuat serangkaian gambar menjadi sebuah galeri, semacam seperti thumbnail yang saling berjajaran. Kemudian juga selain itu bisa dipakai juga untuk membuat multi column layout. Misalkan halaman website Anda ingin menampilkan artikel yang terbagi menjadi 3 kolom atau 2 kolom. Nah, itu bisa di-setting dengan menggunakan property float. Nah, ini yang tadi sudah ditemukan, jadi tag wrapping. Ini kalau posisi non, jadi posisi non ini sama sekali tidak ada di kanan dan tidak ada di kiri. Ini adalah bentuk dari defaultnya float. Nilai propertinya adalah non. Kemudian kalau left, ini ada di sebelah kiri tag. Kemudian kalau right ada di sebelah kanan tag. Nah, kemudian contoh ini adalah image gallery. Di sini kita membuat sebuah div class dengan nama album. Lebarnya adalah 80 pixel, tingginya 80 pixel. Kemudian background colornya adalah blue violet dengan warna fontnya adalah hitam, font size-nya 50. Kemudian tag lainnya kita buat center, length tag-nya adalah 80 pixel. Kemudian margin jarak antar boxnya adalah kita buat 5 pixel. Kalau belum ada pengaturan float, maka dia akan vertikal. 1, 2 sampai 10 ini akan tersusun secara vertikal. Tapi kalau kita buat floatingnya menjadi left, jadi rata kiri, maka nanti angka 1, 2, 3 akan tersusun secara horizontal. Jadi dari kiri ke kanan. Dari angka 1 ke angka 10. Tapi sebaliknya, misalkan floatnya kita ubah menjadi fake atau rata kanan, maka kebalikannya dari 10 ke angka 1. Kemudian selain dipakai untuk membuat susunan album, float juga digunakan untuk membuat multi column layout. Sebagai contoh, misalkan ini anggaplah sebuah box atau artikel ya yang akan kita susun. Di sini ada 3 bagian. Kelas ini saya beri nama kelas kiri,
kemudian yang ini adalah kelas tengah, yang berikutnya adalah kelas kanan. Antara kiri dan kanan ini lebar dan tingginya sama, tetapi kalau tengah tingginya itu dan lebarnya 300-300, jadi lebih besar yang bagian tengah. Kalau belum dibuat plotting, dia akan vertikal. Tetapi setelah kiri, tengah, dan kanan kita buat float, maka posisinya akan menjadi horizontal. Jadi kiri, tengah, kanan menjadi float. Anda lihat tadi bahwa tingginya adalah lebih tinggi yang sebelah tengah. Karena ada efek float tadi, maka tingginya menjadi mengikuti yang kiri dan yang sebelah kanan mengikuti yang ada di tengah, yaitu tingginya tadi 300 pixel. Tingginya sama, jadi lebarnya yang berbeda. Jadi lebarnya jadi mengikuti. Kemudian cara menonaktifkan properti float. Kalau tadi mengaktifkan, sekarang menonaktifkan properti float. Jika beberapa elemen float atau mengapung ditempatkan bersebelahan, maka elemen-elemen yang lain akan ikut menjadi float juga atau mengapung bersebelahan mengisi ruang horizontal yang tersisa. Nah, terkadang ini menimbulkan masalah ketika misalkan kita floatingnya itu hanya pada bagian box tertentu dan box berikutnya tidak ingin kita buat sebuah float. Nah, dengan cara menggunakan properti clear, Anda bisa mengatur, menspesifikasikan elemen yang ikut memfloat atau yang tidak memfloat. Jadi yang float mana, yang tidak float mana, itu bisa disebut dengan menggunakan properti clear. Nilai properti yang ada pada clear itu ada none. None itu adalah memungkinkan elemen mengapung di kedua sisi. Nah, ini default ya. Jadi clear none itu adalah default. Kemudian ini clear left, jadi tidak diperbolehkan mengikuti float left atau mengapung pada sisi kiri. Nah, ini sebaliknya tidak boleh mengapung atau floating right, mengapung pada sisi kanan. Kalau board, clear board itu tidak diperbolehkan elemen mengapung di kedua sisi kiri atau sisi kanan. Mari kita coba. Sebagai contoh ini penggunaan clear pada kotak tadi. Kotak tadi itu yang tadi sudah disetting floating kiri, tengah, kanan, maka dia akan horizontal. Tetapi apabila pada bagian tengah ini yang warna burly word ini kita setting clear left, maka tidak diperkenankan untuk mengapung sebelah kiri atau jadi tidak berfungsi clear left-nya mulai dari posisi tengah, maka dia posisinya akan turun ke bawah. Sedangkan yang tengah dan yang kanan itu masih tetap float left karena di sini ada konfigurasi float left. Jadi membaca pada bagian sini. Cara membersihkan efek float. Jika Anda menggunakan properti float dan di dalamnya ada elemen yang lebih tinggi dari elemen pembungkusnya, maka Anda akan mendapatkan masalah di mana elemen itu akan keluar dari wadah. Nah, contohnya seperti ini. Ketika tadi kita membuat galeri dari 1 sampai 10, kemudian Anda menambahkan P atau paragraf. Maka paragraf tersebut masih terpengaruh oleh floating yang ada pada kelas galeri, sehingga paragraf tersebut tidak membuat sebuah area sendiri, tetapi dia akan masuk menjorok mengikuti area yang masih kosong. Jadi menempati area yang masih kosong yang ada di dalam galeri. Nah, tag ini masih terpengaruh float pada galeri menempati ruangan yang kosong. Nah, cara membersihkan efek float itu bisa menggunakan property overflow atau kalau enggak menggunakan div kosong. Ini contoh cara membersihkan efek menggunakan overflow auto. Nah, kita langkahnya adalah yang akan kita floating adalah album. Nah, ini yang kelas album.
kita bungkus atau kita bingkai dengan div class container. Div class container. Nah, di dalam div class container ini baru kita buat overflow auto. Maka secara otomatis paragraf baru ini akan menempati pada posisi baru, bukan kok menempati pada posisi yang kosong di sini. Jadi menggunakan container overflow auto. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua itu menggunakan div kosong. Div kosong ini kita namai kelas clear. Nah, di dalam kelas clear ini, di sini kita menggunakan clear board. Jadi nilainya diberikan nilai board, yang artinya tadi sudah dijelaskan di awal, tidak boleh plotting kanan dan tidak boleh plotting kiri. Mengapung kanan dan mengapung kiri tidak diperkenankan. Nah, tinggal kita tempatkan saja di class clear-nya ada pada bagian yang ingin Anda stop. Misalkan pada di class album yang ke-10 ini kita sudah stop supaya tidak terpengaruh oleh plotting, karena selanjutnya akan ada paragraf. Maka tempatkan pada posisi setelah album kelas album yang ke-10.